kita ketemu lagi hari ini dan ketemu setiap hari di acara Rumpi No Secret. Wow. Sama saya Kak Rose. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama yang mau kita tanya-tanya itu adalah Bang Bopak Castello, calon sarjana hukum. Amin. Masya Allah loh, dia kuliah lagi ya. Tapi nanti kita ngobrol sama Bang Bopak. Kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk membahas yang lagi ramai di luar sana menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dunia maya, betul. Kita lagi ngomongin Bunda Maya. Ini dari kejadian beberapa selebriti yang mengupdate hamil ya. Selamat buat Amanda Manopo yang baru mengabarkan juga sedang menanti buah hatinya ya. Yang lagi kemarin juga sempat menginformasikan sedang menanti buah hati adalah pasangan Al dan Alisa. Nah, selamat juga nih pasangan yang berbahagia. Tapi ributnya di mana? Iya, karena netizen itu sedang memperhatikan bagaimana reaksinya Maya ketika mendengar kabar dia mau dapat cucu, ya kan? Dibandingkan dengan reaksi Mulan ketika mendengar bahwa Mulan mau jadi nenek itu. Ya, karena orang bilang, ih Maya dengar dia menantunya hamil, bukannya gimana malah sibuk sama kameranya. Kayak apa sih? Coba kita lihat yang berikut. Coba kita baca ya komentar netizennya seperti apa gitu. Maaf guys, kali ini aku ke Teteh Mulan dulu katanya gitu. Netizen, kita aslinya dua. Kalau yang ini mereka lebih memuji responnya Mulan daripada Maya ya. Suka lihat reaksi Teh Mulan gitu. Ternyata dari peristiwa ini kita bisa menyaksikan sifat asli seseorang. Yaelah. Yang berikut, kan udah ada tim YouTube-nya Bun, pasti dah ada kameramennya dong. Aku ngerasa beliau ini mungkin udah mati rasa nggak sih, trauma dari masa lalunya. Jadi mau dengar kabar senang atau sedih reaksinya flat aja gitu. Ada lagi komentarnya, yang diutamain kamera guys, bukan meluk ngasih selamat. Maya kenapa ya malah sibuk megang kamera padahal dia sendiri sebelahan banget sama Alisa. Yang berikutnya, padahal Alisa udah excited banget tapi Bunda malah sibuk ngevlog, minimal peluk dulu kek. Apa emang kalau mertua emang gitu ya? Hihihi, mertuaku pas tahu aku hamil juga reaksinya B aja. Mak bapak aku nangis. Iya, aku dulu gimana ya? Ya, lupa aku juga ya. Coba tapi Maya bikin klarifikasi. Dan dia bilang katanya karena itu kayak ya itu dia sehari-hari tuh orangnya emang love language-nya kayaknya dokumentasi ya. Jadi tuh pengen momen-momen spesial itu dia pastikan itu ada dokumentasinya. Itu penjelasannya dia. Lebih detailnya kita dengerin penjelasannya berikutnya. Iya, selamat ya, mudah-mudahan hamilnya lancar tuh, hamilnya Amanda Manopo, hamilnya Alisa lancar, lahirannya juga lancar semuanya. Yang berikut, pojok ini juga ada yang seru nih dari Bang Hotman Paris. Berawal dari kejadian ini ya, ini ada berita ini tulisannya adalah Hotman Paris katanya dikeluarkan dari tim kuasa hukumnya mantan Mendikbud Nadiem Makarim. Ya, tapi yang menarik adalah postingannya Bang Hotman setelah kabar itu muncul. Ya, dia posting ini captionnya karena apa? Karena dari pihaknya Nadiem ketika ditanya gitu kan, salah satunya kenapa Bang Hotman itu dikeluarkan dari tim kuasa hukum karena terlalu sibuk kebanyakan klien gitu. Terus dijawab nih kayaknya, kebanyakan klien. Hahaha, ada dua jenis klien Hotman. Gratis pro bono untuk para pengais keadilan dan klien konglo royal katanya. Klien kaya tapi pelit, sorry ya katanya gitu. Komentar netizen coba kita baca. Gak usah gitulah man, tutupi aib mantan klienmu. Mereka juga kan gak bilang kau mata duitan man, mereka bilang kau kebanyakan klien untuk memperhalus. Ngeri juga kalau mantan klien diginiin. Yang berikutnya ada lagi, udah tulang jangan digoreng lagi. Lah berarti keluarga Nadiem pelit ya bang katanya gitu. Gak usah gitulah man, tutupi aib mantan klienmu. Mereka juga kan, oh ya itu tadi diulang lagi gitu ya. Ada lagi yang bilang gini, ih Bang Hotman dulu kan waktu itu magangnya di kantor Makarim, bapaknya Pak Nadiem gitu ya. Dia itulah Bang Hotman menjadi Bang Hotman. Langsung kita ke Bang Bopak aja gimana? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Bang Bopak yang katanya lagi pusing ya Bang ya. Udah semester berapa? Semester berapa kuliahnya? 8. Oh, Asapia. Oh, fakultas apa? Hukum. Kan kita mau nyanyiin Hotman. Oh iya benar. Kan kliennya banyak jadi limpahin Jadi kesini. kalau bahasa hukum itu kan kalau kita punya klien jangan sekali-sekali kita membuka aib seseorang. Wih. Itu hukum yang benar kan begitu. Betul. Karena hukum itu suara dan tindakan. Yes. Berarti masuk nih pada saat kuliah masuk ya. Oke, Bang Bopak, di depan sudah ada sebuah box nih, isinya apa? Waduh. Silakan dibuka dan ceritakan
apa yang sebenarnya terjadi dari benda di dalam ini. Oh gitu. Silakan dibuka. Waduh. Ini ada sarung ya. Ini ada apa lagi bang? Ada Wah. kerudung. Ini ada Ini apa? punya Bang? ibu nih. Ya Allah, ya Rabb. Kalau mengingat benda. Kok luar biasa bisa tahu gini. Ibu tuh. Bang Bopak, betul bahwa baru ketemu ibu lagi setelah berapa? Kurang lebih 30 tahun berpisah. 40-an. 40 tahun berpisah. Iya. Karena dulu kita sempat menyalahkan ibu. Karena Bopak dulu kan ditinggal sama bibi di Depok 2. Pas waktu berputar kita makin berpikir, sepupu-sepupu bilang, wah ibu situ kayak kambing ninggalin anak mana-mana aja gitu. Mulai ada perasaan-perasaan kayak gitu tuh terpendam pada saat itu. Pas SMP sekitar 80-an 81 lah ya. Itu pas kita era-eranya Iwan Fals, Bopak kabur. Kabur dari rumah bibi. Dari rumah bibi. Dan pada saat kita kabur pun kita berpikir, ini sekolah gimana ya? Tidur gimana? Terusnya pakai baju dari siapa ya gitu. Ternyata pas Bapak tekunin, semua Bapak jalanin, ternyata yang lebih hebat itu ternyata Allah yang bertindak. Pada saat kita sekolah, teman-teman sekolah, orang tuanya ngasih kita ongkos, ngasih kita bayaran. Terus pada saat kita mau punya baju, teman-teman ngasih baju walaupun itu bekas. Jadi Bapak sama teman-teman atau sama Bun lah ya, kita nggak berpura-pura lah. Kalau kita flashback ke belakang, memang Bopak itu ya termasuk salah satu manusia yang mungkin nggak diperhitungkan sama manusia. Kita pernah sama teman dibuang di sampah, kadang-kadang kita tidur di kebun, itu kita lakuin semua. Tapi separuh perjalanan Bopak itu, Bopak nggak berhenti doa. Apa doanya? Ya Allah, seandainya aku ketemu orang tua, jangan kau beri posisi aku seperti ini. Kalau bisa orang tua melihat aku ada sesuatu yang dibanggakan gitu. Udahlah, kita berlalu kan. Sekolah kita tamat, SMP, sempat di STM Grafika Negeri kita urus, tapi kelas 2 kita keluar. Kita masuk ke sekolah SMA. Alhamdulillah sekolah SMA-nya kita keluar, lulus, tiba-tiba hanyut ke bawah air. Karena hidup kita numpang, kemana-mana kita bawa ijazah, bawa apa waktu itu. Hanyut ke bawah air, ini beneran ke bawah air? Banjir, waktu itu kita sempat ikut kayak kakak angkat kita lah waktu itu kan. Umai kebanjiran kena itu. Nah mulai Bapak ada teman pada saat ada penawaran beasiswa tuh kan ada namanya MPP atau Paski. Nah kita masuk tuh, suruh Pak masuk kuliah Pak, katanya. Di mana? Di Asapiah, kampus Asapiah. Wah udah nggak pantas, udah umur kita bilang. Nah akhirnya di situ Pak Prof Bang Delami itu langsung bilang, Pak yang namanya ilmu bukan tua yang dicari, tapi semangat kita yang dicari. Akhirnya Bapak ikut lah. Akhirnya karena ijazah secara administratifnya nggak komplit, Bapak sekolah lagi ikut paket C. SMA, nyari ijazah SMA. Alhamdulillah lulus. Udah selesai itu kan. Akhirnya secara administratif peraturan dari kampus sudah dapat semua. Sampai sekarang kita kuliah semester 8 ini kita mulai apes, malas-malasan. Tapi insya Allah kita mau selesaiin tahun ini. Bang Bapak kan cerita setelah 40 tahun baru ketemu ibunya. Itu kan sekitar tahun 2013-an ya? Iya. 2013-an. Dan Bang Bapak doanya adalah kalau ketemu sama orang tua, Bapak ingin orang tua tuh lihat Bapak dalam keadaan yang sudah bisa mampu lah. Itu berarti pada saat itu tuh 2013 berarti Bang Bapak udah terkenal ya, udah di TV. Nah kita mulai naik itu kan tahun 2008.
Waktu itu di TV tetangga kita naiknya, tahu saya disebutin RCTI Ketemunya itu gimana? ya. Ketemunya gimana? Sebutin ya. Ketemunya gimana sama ibu? Nah, waktu itu ada acara di TV tetangga, waktu itu acaranya anaknya Uya tuh si Cinta. Sama si Adul. Pak, kan sekarang udah punya rezeki, udah punya ini. Cita-cita yang belum tercapai apa? Ya ini sih Cinta, Dul. Cita-cita yang belum tersampai itu pengen ketemu orang tua. Karena separuh umur Bopak itu kan lebih banyak di jalan. Apalagi kita menuduh orang tua yang bukan-bukan pada saat itu kan. Menuduh karena bahwa merasa tidak. dibuang kan gitu. Ternyata orang tua melakukan itu karena keadaan, ya kan. Kalau seandainya Bopak ikut orang tua, nggak mungkin orang tua memberikan hal yang baik buat Bopak. Kenapa? Pada Ya saat itu mungkin nggak mampu untuk sekolahin anak-anak. Ini kan anak-anak ini lumayan banyak. Dan kita ini kan satu kandung terpisah. Oke. Jadi Bapak ketemunya Ya pas di acara Itu? TV ada yang telepon. Nah akhirnya Bopak masuk. Nggak tahu bintang tamunya ibu. Karena Bapak juga sempat bilang kalau misalnya ketemu pun kita akan cuci kakinya, kita minum airnya gitu kan. Alhamdulillah pas ketemu kaget Bapak, kaget, pingsan otomatis. 40 tahun kita di separuh hidup Bapak tuh kan nggak pernah lihat. dan akhirnya cuci kaki ibu. Cuci kaki ibu pada saat itu, dan saksinya itu kan si Wendy. Wah itu acara Wendy. Kita minum airnya tuh, kita peluk. Nah Bapak, tapi ibu pelet, John. Ini Bopak siapa katanya? Kita udah nangis-nangis, udah pingsan, cuma nanya Bopak siapa? Akhirnya dijelasin sama Iin, baru dia meluk gitu. Bopak akhirnya nangis di situ. Udah dari situ kita mulai romantis sama ibu. Kita niatin, kita ketemu. Dan dia kebetulan yang Bopak takutin dia tuh tinggal di mana gitu. Ternyata dia tinggal masih saudaranya dia, kedua dia tinggal di daerah Duren Sawit. Oke. Dia jadi nunggu kosan ternyata. Nunggu kosan. Terus dan waktu bertemu, waktu mesranya Bopak sama almarhumah itu hanya 4 bulan. Iya doa itu termasuk dari doa juga. Apa doanya? Sama Allah kita bilang ya Allah kalau memang kita ketemu 4 bulan nggak apa-apa deh. Ternyata kok doa itu dijabah gitu. Pas Bopak ketemu, Bopak dialog sama ibu, Bu, pokoknya ibu harus ikut Bopak. Nanti insya Allah Bopak mau beli rumah buat ibu gitu bilang. Doain biar dapat rumah. Tapi ini luar biasa mukjizat ya. Makanya kita bilang tuh sama teman-teman, jangan kita sama orang tua itu kita jolimin, kita apain. Karena orang tua ini lidahnya Allah itu lidahnya orang tua. Pada saat Bopak ngomong begitu, itu seminggu kan Bopak nggak punya KTP, nggak punya apa. Tiba-tiba punya rumah dikasih. Walaupun melalui nama bapak angkat kita, Bapak Januar. Jadi kita wasilahnya tuh pakai nama Pak Januar, kita punya rumah. Sampai tuh salah satu kamar kita kunci buat ibu. Nah Bobo waktu itu punya program stripping, HP mati. HP mati dan kita nggak komunikasi lagi sama orang tua kan. Karena orang tua juga nggak mau minta begitu. Sekali minta cuman waktu itu minta uang cuman 500. Itu pun harus Bopak yang ngasih, nggak boleh orang lain. Padahal kita udah kita kasih, ternyata dia tuh ini salah satu dia beliin kain sama sejadah Warna ungu. pesannya cuman Iin pokoknya ingat sholat ya, udah itu doang. Kok dia nggak ngelihat penghasilannya berapa, ininya berapa gitu. Padahal pada saat itu kan ya secara materi kita cukup lah semuanya kan gitu. Jadi ibu sempat tinggal di rumah baru. Nah itu belum sempat, pas Bopak HP hidup, Pak orang tua meninggal. Oh kejar gitu, ini serius nih gitu. Dan menurut cerita pun meninggalnya itu amat luar biasa, indah bener. Tidak ada sakit, tidak ada apapun. Pada saat dia itu di tempat kontrakannya di rumah saudaranya di Duren Sawit itu, dia ngeliat anak TK, tuhnya ibu-ibu guru-gurunya ngeliat katanya, kan dipanggilnya Makdang. Makdang bercahaya Bang Bopak katanya, dan senyum terus. Setelah itu dia tidur udah ngorok, nggak kebangun.
Nah dari situ di live-in tuh dengan program Bopak waktu itu kan live. Iya. Nah itulah terakhir Bopak itu udah ketemunya. Oke. Jadi permintaan ibu ke Bang Bopak minta duit 500.000 Iya. dan duitnya itu adalah untuk dibelikan kain, Iya makanya. sajadah, Kain sejadah. mukana. Udah itu. Dan pesannya adalah supaya tidak meninggalkan sholat. Sholat itu. Makanya akhirnya dengan pesan yang singkat dari orang tua, pola hidup Bopak mengkerucut. Jadi lebih ke, ya kalau misalnya bahasa sekarang ini kita lebih ke makrifatnya lah. Kita tuh lebih apa sih, dunia ini kita udah 10%. Selebihnya Bopak konsepnya ke akhirat. Oke. Di akhirat itu dalam arti kita siap untuk ngidupin anak-anak kita dan istri kita itu ngebahagiainnya itu ya tulus gitu. Ini kalau kita lihat fotonya ya, nih Bang Bopak, ada fotonya, Bang. Ini tak terduga Allah memberi tak kita duga bertemu jamaah mirip ibu kandung nih pada saat kemarin Iya. umroh ya. Air mata ini terjatuh seakan ibu hadir di sisiku yang rapuh hari ini. Hari itu seakan bersinar gembira. Allah Maha baik dengan caranya. Iya. Sebenarnya Bang Bopak masih ada yang Iya Bopak belum ngebahagiain dari penghasilan Bopak. Dia pergi, ya Allah yang kita bilang. Tapi dengan doa kita yang lama, ternyata Allah menjabah juga semuanya tuh. Dia ngelihat anaknya nggak seperti yang dibayangin. Kita bisa mandiri, kita bisa memberikan. Makanya Bopak berpesan sama teman-teman, ya janganlah sekali-sekali kita tuh menyanyiakan orang tua. Oke. Karena kita rasain tuh 40 tahun nggak ketemu. nggak pernah kita kontak badan, kontak bicara. Jadi setiap lebaran tuh ya Allah sama. Walaupun sempat ada rasa marah, pertanyaan, prasangka kenapa kok dibuang, tetapi ya namanya ikatan Ya. batin, ikatan cinta gitu ya, tetap kuat dan Ya. restu doa orang tua itulah yang selalu menyertai Bang Bopak. Oke. Nanti kita ngobrol lagi sama Bang Bopak ya. Berikut ada Bunga Jelita, ini juga cerita tentang seorang ibu gitu ya, yang fokus membesarkan anak-anak sampai ya pasti ada capek-capeknya juga, tapi tetap menikmati. Seperti apa kisahnya, kita lihat dulu profilnya berikutnya. Ya. Baik, kita sudah bersama dengan Bunga Jelita. Ini ada artikel yang mau kita tanya ya, rawat anak tanpa bantuan pengasuh. Nih anaknya 2 ya, Bunga Jelita sampai lupa mengurus diri gitu. Betul. Kamu kalau ingat-ingat, ada nggak sih di masa kamu tuh apa ngerasa apa gitu ketika ya ngurus diri, ngurus anak gitu, sampai lupa gitu sama badan? Ada banget. Aku baru fokus ke diri aku sendiri setahun belakangan ini. Setahun belakangan ini. Bener-bener untuk diri aku sendiri. Itu pun sebenarnya masih nomor 2 juga. Tetap anak-anak nomor Iya, 1 ya. tetap gitu. Terus sebenarnya apa yang membuat kamu memutuskan? Kan bisa aja cari yang bantu juga ya. Tapi kan kamu memutuskan kamu sendiri ini yang handle. Iya. Itu benar-benar kamu sendiri. Bener. Gak ada yang bantu. Iya, rumah juga nyapu, ngepel, nyetrika, Nggak jemur. serius? Serius. Oke, jadi kamu bangun Beneran. jam berapa? Bangun jam berapa? Aku bangun karena Aklima udah sekolah, jadi bangun itu paling telat 5:30. Itu udah bikin bekal sekolahnya dia, terus bikin sarapan untuk Ansel Oke. juga. Udah tidur ya paling malam, karena biasanya aku nyapu ngepel itu tunggu anak-anak tidur. Kayak itu kan anak udah ada yang sekolah nih ya. Iya. Kalau dulu waktu dua-duanya masih balita banget gitu, itu masih menyusuin tuh kamu nggak ada yang bantu juga? Waktu Ansel baru lahiran aku sempat Ada mbak. ada mbak itu karena Alam sama papanya Alam yang pengen, maksudnya biar aku nggak capek karena kan aku sesar kan gitu, jadi biar pemulihan jahitannya tuh enak gitu. Jadi yang nggak mau ada mbak tuh kamu? Iya. Karena dari pas nikah sama Alan, terus aku bilang kalau memang kita ditakdirkan dapat anak cepet, aku nggak mau pakai mbak ya, aku bilang gitu. Kalau 1 mah masih oke nih ya. Iya. Begitu udah 2 kan? 1 Ya juga. sebenarnya berasa Banget juga, loh. cuma nggak tahu ya, aku kayak menurut aku kenikmatan sendiri, walaupun yang nggak munafik pasti ada Capek-capeknya. tenaga, mental, pikiran semua dikuras habis gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku kayak ngerasa bangga aja gitu, aku bisa melihat
perkembangan mereka di setiap detiknya gitu. Jadi yang mendorong kamu memutuskan itu gitu, pengen ngurus sendiri, totali sendiri, Aku sendiri. kamu sendiri. Apa latar belakangnya apa? Aku senang dengan peran ibu rumah tangga, aku senang dengan anak kecil, dan yang tadi aku bilang aku pengen melihat anak-anakku Tumbuh pertumbuhannya Iya. detik demi detik gitu ya. Betul. Tapi kan selama jadi ibu pasti adalah momen-momen burnout ya. Pernah nggak nih di masa-masa burnout itu? Ya pernah kan ya, kamu nangis Pernah. diam-diam. Pernah banget. Di mana Aku biasanya? kayak misalkan habis marah-marah sama anak-anak itu aku kayak ini aja aku mau nangis. Aku tuh kalau tentang ibu kayak terharu. Aku suka langsung masuk kamar aja atau ke kamar mandi. Nyesel. Aku suka kayak misalkan udah gak tahan banget, aku nyalain air keran aja biar gak kedengeran nangis. Jadi tangisanmu itu lebih ke arah apa? Kalau habis marahin anak-anak aku ngerasa menyesal. Mungkin karena tubuh aku yang capek, jadi aku nggak bisa kelola emosi aku. Jadinya anak-anak gitu yang kena gitu. Ya sebenarnya ya capek gitu, tapi abis itu kayak ya aku minta maaf. Kemana anak? Aku minta maaf sama anak-anak. Jadi mudah lupa dan nggak fokus. Oh iya, sebenarnya sebelum jadi ibu pun begitu. Terus sekarang jadi makin-makin gitu. Apa yang kamu yang agak parah banget itu lupanya atau yang Nggak lucu tahu lah kenapa ceritanya? ya aku akhir-akhir ini kayak lebih ke handphone. Oh, Kayak misalkan aku yang taruh di atas lemari gitu. Terus aku ke dapur, aku mau lihat resep apa gitu. Terus handphone mana ya? Terus aku langsung ke anak-anak, mana handphone Mima gitu. Tadi kamu mainin handphone Mima ya gitu. Ternyata oh iya maaf di atas lemari gitu. nggak pernah kamu merasa nggak mau minta bantuan karena takut dianggap nggak mampu? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Kembali lagi sama Bunga Jelita, nih seorang ibu yang memutuskan untuk ngurus anaknya totally sendiri, termasuk ngurusin rumah tanpa bantuan begitu ya. Dan dia pasti ngerasa burnout juga ada. Terakhir pertanyaannya, pernah nggak sih kamu nggak mau atau nggak enak minta bantuan karena takut dianggap nggak mampu? Pernah dan sering banget. Pernah dan sering banget. Iya. Ngerasa bersalah gitu kalau minta bantuan. Iya. Dan di satu sisi juga aku takutnya kayak minta bantuan terus nggak sesuai apa yang aku mau. Ada perfeksionisnya ya. Jadi aduh tapi minta tolong tapi kok aku komplain Iya, gitu ya, gitu nggak enak takutnya. ya. Terus tapi sebenarnya ini hanya kamu aja. Alam sebenarnya Alam mau bantu banget, kayak misalkan anak-anak udah tidur, dia nemenin aku nih, dia nonton di sofa, terus Mima ada yang perlu aku bantu nggak? Entah nyapu, nggak usah, kamu duduk aja gitu. karena kalau kamu ngerjain kayak nggak gitu gitu Iya, ya. takutnya. Nah kan sekarang kamu udah mulai kembali lagi ke dunia hiburan. Yes. Terus gimana tuh mengelola perasaan itu? Sebenarnya bimbang banget sih Kak, kayak sekalinya udah keluar rumah, yang kemarin-kemarin tuh aduh pengen kerja lagi, biasa menghasilkan duit sendiri segala macam bla 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 bla. Tapi giliran udah di rumah, kangen lagi sama anak-anak, mereka lagi ngapain ya, udah makan belum ya gitu. Jadi tetap dilema. pikirannya anak-anak. Jadi sekarang jaga siapa kalau kamu kerja? Alam. Bagus lah, gantian ya. Oke, ini ada kemarin juga ada pembahasan di podcastnya juga ya. Wawancara ya tentang ada nih istilah yang namanya flamingo era. Coba kita lihat flamingo era itu apa sih? Fase dalam kehidupan seorang wanita, terutama seorang ibu, di mana ia merasa kehilangan jati diri atau warna karena terlalu fokus pada peran barunya, yaitu peran sebagai ibu ya. Istilah ini dianalogikan sebagai flamingo yang kehilangan warna merah jambunya saat merawat anak, namun warnanya akan kembali saat anak sudah lebih mandiri. Dan fase ini melibatkan perubahan fisik, emosional, disertai dengan rasa lelah dan sulitnya menyeimbangkan peran baru dengan kehidupan pribadi. Namun pada akhirnya akan menemukan jati diri. Aku ingat banget ya, kayak di masa-masa di mana kamu tuh nulis caption kamu dimarah-marahin sama Ivan Gunawan gitu. Bunga gitu. Suruh langsing lagi, suruh merawat diri gitu. Aku sekarang lagi merasakan itu, jadi kayak abis nyapi Ansel, aku pengen kembali Bunga yang dulu gitu. Maksudnya dalam hal aku bisa fokus dengan diri aku lagi gitu. Akhirnya Juni Ansel disapi, aku mulai akhir Juli awal Agustus aku mulai untuk Lebih fokus ke diri. nurunin berat badan, terus lebih rajin ke klinik, skincarean gitu-gitu. Jadi Nah ini selama kamu fokus sama anak itu kan capek luar biasa. Apalagi kamu nyapu, ngepel sendiri juga Iya. gitu. Ada nggak sih masa-masa di mana kamu tuh ngerasa kewalahan sampai nggak sempat ngurusin suami kamu? iya itu. Oh, ada juga itu. Aku kira anak-anak ya, suami ada juga. Aku Suami. pernah kayak
Alam tuh kayak ngerasa, padahal kecil doang, dia pernah nggak disediain minum dan ternyata dia ngerasa kayak nggak diperhatiin gitu. Terus aku jadi ngerasa bersalah, maaf ya Pipa, saat aku sering fokusnya ke anak-anak gitu. Padahal ke diri aku juga enggak gitu. Tapi ternyata ya alam juga membutuhkan itu gitu. Oh, ini sih cerita juga dia terharu banget. Susah ya jadi ibu gitu. Terus ya. Ya jadi istri, jadi ibu, jadi ya mungkin itu yang dibilang katanya balasannya surga kali ya, amin ya Allah. Amin. Amin. Ya, dan ini postingan kamu juga tentang alam ya sebagai seorang ayah gitu. Dan kamu tulis di sini bahwa kamu berterima kasih sama alam, dia adalah ayah yang baik, yang bukan saja menunjukkan cintanya dalam bentuk kata-kata, tapi dalam bentuk perbuatan. Gitu. Ayah dan suami tentunya yang baik. Aduh, nangis. Maaf ya Kara. Gak apa-apa. Iya, ini aku kalau nulis caption yang tentang keluarga, aku nggak pernah rangkai, jadi kayak aku ketik keluar dengan sendirinya gitu. Jadi kemarin pas hari ayah, aku langsung kayak last minute aku bikin video itu semua, aku kumpulin video foto alam dengan anak-anak, langsunglah aku share ini gitu. Kamu merasakan bahwa dia juga menjadi pasangan kamu yang mensupport Betul. peran kamu sebagai seorang ibu. Yes. Dan bisa ngerti kamu sebagai seorang istri yang lagi jadi ibu sehingga kadang lupa bapak nyiapin minum buat dia. Ya. Oh ya, ini kan udah mulai flamingonya udah mulai balik dong ya. Habis ini kamu masih akan ini juga nggak tuh sama alam, misalnya kayak dating bareng berdua? Sebenarnya sejujurnya belum berdua itu Langsung kayak gas bekerja gitu ya. belum untuk quality time, paling malam aja kalau misalnya anak-anak udah tidur kita Baru ngobrol. suka ngobrol-ngobrol. Lo harus diusahakan. Yes. Oke. Baik, nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Melinda Septian yang ini merupakan seorang perempuan yang kemarin baru ikut kompetisi di Taiwan, yaitu kompetisi Strong Woman. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita panggilkan Melinda Septianti. Lama loh dia nahannya. Apa kabar? Baik sekali. Apa Silakan kabar? duduk, Iya, Melinda. terima kasih. Nih kita lihat ya, Melinda pada saat mengikuti kompetisi Strong Woman yang Ya. berikut ini, coba kita lihat dulu. Ya, Melinda di ajang itu kan kamu dapat penghargaan di tiga kelas ya? Bukan 3 games. 3 games namanya gitu ya. Ada yang juara 1. Ada juara 1, juara 2. Oke, yang paling menantang yang mana? Yang paling menantang itu yang atlas. Yang mana tuh? Yang bola 110 ditaruh di atas karena licin kan, bolanya bulat. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk Kunci gitu ya? grab itu, mengunci bola itu untuk 110 naikin ke atas gitu dengan 2 tangan gitu. Oke. Itu yang paling dan di waktu. Oh, ada waktunya ya? Betul. Jadi harus konsentrasi tapi harus cepat juga gitu. Betul, Astaga, ini dan harus di tempatnya. Terus kebetulan saat itu aku nggak tahu harus di tempatnya, ngegelinding. Nah waktunya jadi berkurang. Oh ya, kalau ini apa namanya? Kalau ini log press, ini cepet-cepetan angkat sama banyak-banyakan. Jadi di sini ada 3. Yang paling berat paling depan, yang kalau yang nggak bisa orang-orang pada ke belakang. Gitu. Jadi siapa yang paling mau berat nih, paling berat paling ke depan, tapi yang nggak bisa ke belakang gitu. Oh ya ampun, ya kamu juara 1 yang mana? Yang ini yang angkat berat ke atas. Yang tadi ya, jadi makanya galon mah gampang aja dia, udah lebih berat lagi. Nah kan kamu terjun di Strong Woman ini dari tahun 2023, sebelumnya kamu adalah personal trainer. Ya, betul. Apa ceritanya yang membuat kamu akhirnya menekuni Strong Woman ini sehingga sampai ikut kompetisi di Taiwan? Ya. Setelah ini kita bahas kemana-mana, tetap di Rumpis Musik ya. Baik, kita kembali lagi bersama Melin. Melin, panggilannya Melin. Melin, ya. Melin, oke. Ini kan kamu tadinya PT, kemudian Strong Woman di tahun 2023. Betul. Gimana tuh sampai akhirnya ke situ? Sebenarnya memang untuk Strong Woman ini terjunnya di 2023, tapi Iya. sebelumnya aku memang atlet powerlifter. Oh. Nah, jadi atlet angkat berat, angkat besi, lalu
terjun di Strong Woman. Karena sempat beberapa bertandingan di lifter atau angkat berat ini selalu mendapat 1, alhamdulillah. Nah, aku pengen tantangan yang lebih, yang ada games, endurance, strength-nya. Lalu cobalah game-game Strong Woman, ternyata itu nyambung dengan kekuatan yang selama ini aku latih juga gitu. Katanya salah satu yang mendorong kamu mulai melatih otot, ingin menjadi kuat, itu adalah karena kamu pernah dibully. Betul. Jadi waktu SD, waktu kecil itu aku sering banget dibully. Karena aku pun nggak tahu kenapa. Jadi mungkin aku telat masuknya. Jadi aku selalu dibully. Anak baru, Iya betul, karena masuknya telat gitu. Jadi orang lain udah sekolah, aku baru masuk. Nah, sering dibully, dipukulin gitu. Nah, SMP juga sama. SMP cuman lebih nggak dipukulin, cuman lebih lihat teman-teman aku yang dibully. Dan bahkan maaf ya, dilecehkan. Nah, aku pengen nolong dong, maksudnya dalam arti kok yang melakukan seperti itu tuh ada laki-laki gitu. Yang kuat nah, gitu iya, yang memang nggak ada yang berani sama dia. Dari situ aku termotivasi untuk aku pengen lebih kuat biar bisa ngebantu teman-teman aku juga yang mengalami sama dulu seperti aku gitu. Ketika kamu sudah melatih otot, sudah menjadi lebih kuat, akhirnya ada nggak kesempatan kamu untuk dengan kekuatan kamu itu kamu membela orang-orang atau perempuan-perempuan yang karena waktu itu aku masih kecil dan memang ini proses yang lama untuk menjadi kuat, jadi aku tidak bertemu lagi dengan orang-orang kejadian tersebut seperti itu gitu. ya. Oke, jadi ini akhirnya ya itu untuk bagian dari kesehatan kamu. Iya, betul. Oke. Nah, ini ada postingan kamu juga ya, konten kamu yang kemudian viral, yaitu tentang konten kalau lagi angkat beban, kalau cewek yang biasa tapi yang Strong Woman seberat apa gitu angkatannya. Coba kita lihat yang berikut. Ini kamu sekarang ini ada yang body shaming kamu nggak? Tetap pasti masih ada. Seperti contohnya, kok cewek angkat-angkat berat, harusnya cewek itu kemayu, berotot cantik, banget sih cewek gitu. Ya, gitu kok ya? bisa sih cewek kayak gitu? Masih ada. Terus seperti kamu itu. apain tuh? Kan kamu udah kuat sekarang. Aku lebih suka aja ya. Aku lebih suka jadi diri aku sendiri dan aku tidak takut berbeda dengan orang karena aku mempunyai keinginan yang tinggi. Jadi kalau misalnya memang itu masukan buat aku ya terima kasih, tapi aku tidak menghiraukan itu. Ya, kamu tetap jadi kamu aja gitu. Betul. Tapi ya dengan olahraga yang kamu tekuni ini ada juga pernah cedera-cedera. Pernah cedera. Apa cedera yang terparah apa? Pernah cedera lower back sampai nggak bisa bangun seminggu. Gara-gara abis ngapa? Gara-gara deadlift. Itu lucunya. Deadlift. Ya, itu sebenarnya bukan pas aku sudah belajar teknik, tapi sebelum belajar teknik. Jadi aku baru masuk ke gym. Nah, aku tuh kayak lihat orang-orang kok bisa kuat gitu. Terus diajak ayo gabung. Nah, aku pengen tiba-tiba coba angkat yang 100. Tiba-tiba klak kejeklak gitu. Aduh, itu ya. Kalau yang Iya, sekarang pada latihan untuk Strong sekarang Woman, paling kayak berdarah-darah dikit aja lah gitu. gara-gara apa tuh kok bisa berdarah? Karena besinya tajam, terus kadang kebentur bola besi atau barbel ya paling memar-memar sama sobek-sobek dikit. Oke. Ya. Nah, ini kan kamu katanya Strong Woman karena ingin merasakan tantangan. Iya, Kan betul. udah nih kemarin udah juara 1, juara 2. Ada lagi nggak yang lebih menantang yang kamu jalanin? Sejauh ini tetap ingin lebih lagi dari itu. Nah, kalau ada lagi nanti aku Dengan angkat beban yang berat-berat itu daripada beban kehidupan yang terlalu berat lah. Mbak Elin, terima kasih buat inspirasinya, buat sharing prestasi dan ceritanya. Ini juga Strong Woman ya, Bunga Jelita. Dan ini ada Strong Man ya, yang tetap ya menempuh pendidikan sekolah di usia berapapun tetap semangat walaupun kehidupannya tidak mudah. Betul. Terima kasih Bang Bopak. Sama-sama. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan ada banyak cerita bermanfaat yang bisa membuat kita semangat setiap hari. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Music.